Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jumpa lagi di Hunen Channel di program Ketabu. Kalian tahu nggak bro? Hari ini kita akan bertanya kepada kaum muslimin pertanyaan-pertanyaan tentang Islam. Dan untuk kali ini kita akan bertanya tentang hukum ketika kita buang air kecil tidak cebok atau tidak membersihkan kemaluan. Nah, tanpa membuang waktu, mari kita tanya kaum muslimin. Alhamdulillah, sudah bersama kita Bapak Muhammad Hashim. Assalamualaikum Pak. Pak, ada pertanyaan yang mau saya tanya kepada Bapak. Menurut Bapak nih, kalau ada orang yang berhadas, buang air kecil, tetapi dia nggak cebok nih, nggak membersihkan diri, menurut Bapak gimana sih orang yang seperti itu? Ya, menurut saya itu udah najis. Nggak najis ya Pak? Najis dan najis. Kalau dia ingin bersolat pun dia nggak sah. Nggak sah. Ya, kalau berwudu pun berwudu tapi tidak mencebok nggak sah juga. Harus ya seperti itu ya. Ya seperti menurut saya ya. Ya dalam bab taharoh seperti itu ya. Dan kita sebagai umat muslim wajib dah mencebok gitu. Wajib mencebok. Kalau dalam angin tuh kentut gitu, nah itu tak perlu cebok, tapi wajib wudu kalau kita mau salat. Oke. Terima kasih banyak Pak Muhammad Hashim jawabannya. Alhamdulillah sudah ada bersama kita Bang Muda dan Bang Mahyudin. Ya, Bang, ini mengganggu waktu Abang berdua nih. Ada yang mau saya tanyakan. Kira-kira nih menurut Abang berdua, pandangan Abang berdua, ketika ada orang yang berhadas atau buang air kecil, dia tidak cebok atau tidak bersih, tidak membersihkan diri gitu. Bagaimana sih pandangan Abang? Ke Bang Muda lah dulu. Menurut saya kalau buang air kecil atau buang air besar, lebih baik kita berhadas, karena untuk mencegah najis-najis yang tersisa dari BAK kita atau BAB kita. Begitu ya Pak. Ke Bang Mahyudin kayak mana? Apa kira-kira pandangan Abang nih ketika orang nggak cebok ketika dia berhadas? Menurut saya untuk buang air besar atau buang air kecil tidak hukumnya kayaknya tidak seharam lah. Tidak seharam ya Bang ya? Ya jadi begitu ya Bang. Iya. Jadi, kalau orang yang buang air kecil nggak cebok berarti dia berdosa lah gitu loh bahaya. Gitu ya, Bang? Iya, insya Allah. Iya. Makasih banyak Bang Muda, Bang Mahyudin. Alhamdulillah sudah bersama kita Bang Harun. Bang Harun, ada yang mau saya pertanyakan sama Abang. Satu pertanyaannya aja Bang. Ini bagaimana sih pandangan Abang ketika ada orang yang buang air kecil, tapi dia nggak cebok Bang? Bagaimana pandangan Abang? Ya, pandangan Abang ya kan, yaitu istilahnya itu ya kita nggak cocok lah nengoknya ya kan. Ya, lantaran kalau kita bersuci itu kan namanya kita mau mengerjakan sholat, ya kita kan harus bersih. Udah itu kita ya kalau kita bersuci ya haruslah kita cebok apa ya kan, cucilah yang bersih-bersih. Itulah kita supaya kita bersih untuk melaksanakan sholat. Nah, itu aja lah. Itu aja ya Bang ya. Makasih banyak Bang Harun ya. Alhamdulillah tadi sudah kita dengar jawaban-jawaban dari kaum muslimin. Nah, untuk penjelasan yang lebih rinci, mari kita dengarkan penjelasan Ustadz sebagai berikut. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ancaman yang diberikan
dalam Islam bagi orang yang tidak cebok setelah buang air kecil adalah siksa di alam kubur, di alam barzakh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini benar-benar sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya disiksa, diazab dalam sebuah perkara yang besar, dalam sebuah perkara yang berat untuk dilakukan atau ditinggalkan. Bukanlah sebuah hal yang berat untuk ditaati, namun hal ini diabaikan, disepelekan. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastatiru minal bauli, adapun salah satu dari keduanya, maka ia tidak melindungi diri dari air seninya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, fakana la yastanzihu minal bauli, dia tidak bersuci dari air seninya, yaitu tidak membersihkan diri dari air seninya, yaitu cebok. Wa ammal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimati, adapun yang lain, dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan adu domba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini adalah ancaman yang diberikan bagi orang yang tidak cebok setelah buang air kecil. Ketahuilah, sebagian orang, bahkan kaum muslimin, mereka begitu mencepelekannya, begitu menganggapnya sepele. Sebagian orang ketika berkendara, tatkala dia terdesak untuk buang air kecil, maka dia memilih tempat yang sembarangan, lalu dia buang air seni tanpa dia pedulikan apakah air seni tersebut memercik kepada dirinya kembali atau ke pakaiannya, dan setelah itu dia pun tidak membersihkan dirinya dari air seni tersebut, yaitu tidak cebok darinya. Maka ini bersesuaian dengan hadis Nabi SAW yang disebutkan tadi, dia tidak melindungi diri dari air seni, dan sekaligus juga dia tidak bersuci darinya, tidak cebok darinya. Hadis ini menunjukkan bahwa wajib untuk cebok dari buang air seni, buang air kecil. Bahkan para hamba Allah rahimani rahimakumullah, Rasulullah SAW menjadikan cebok setelah buang air kecil termasuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ashrun minal fitrati, ada 10 termasuk fitrah, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Lalu Nabi SAW menyebutkan wantiqasul ma'i, ay al-istinja'u, yaitu intiqasul ma'i, menggunakan air untuk membersihkan kemaluan, yang disebut dengan istinja.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka selayaknya seorang mukmin, seorang muslim memiliki adab-adab islami setelah dia buang air seni, yaitu dia cebok. Dan ancaman ini cukup baginya untuk dia menghindarkan diri dari menyepelekan hal ini, yaitu tidak cebok setelah buang air seni, buang air kecil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang suka bersuci, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersuci. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.